Terus yang ketiga boleh dari hasil tes lab. Jadi data dari tes lab, kemudian yang metode keempat itu pakai cara calendering. Itu slide yang tadi, yang ditutup tadi. Terus yang penting di sini kalau tiangnya banyak, lebih dari satu, itu efisiensi tiang pancang grup. Jadi kalau grup itu nanti misalkan daya dukung tiangnya satu tiang 100 ton, kalau dua tiang berdekatan itu tidak sama dengan 2 kali 100. Berkurang nanti ya. Kemudian masalah lain yaitu negatif skin friction. Kalau di tanah lunak, ini khusus untuk tanah lunak ya. Tanah lunak kalau ada timbunan ya. Nah tiangmu nanti tertarik ke bawah. Itu namanya negatif skin friction. Terus yang masalah lain itu settlement atau penurunan tiang. Jadi kalau terbebani, nanti tiangnya bisa turun. Berikutnya. Nah, ini kalau lihat data sondir, kalian kan kalau nyondir itu kan punya interval 20 sentian, ya. Jadi kalau saudara pakai data 20 sentian boleh lah. Itu interval 1, 2, 3, 4 sampai ke N. Nah ujungnya namanya tekanan konus, N bearing. Jadi RU. R itu resistant atau penahan, U-nya ultimate. Jadi daya dukung ultimate atau sama dengan daya dukung berdasarkan tekanan konus. Terus yang belum. Nah, terus yang lekatannya itu yang kalian tes itu dapat cliff itu ya, cliff atau jumlah hambatan pelekat JHP. Kalau di total cliffnya itu RCL1, cliff 1, cliff 2, cliff 3 sampai cliff yang total. Itu skin frictionnya atau daya dukung gesekan berdasarkan gesekan. Berikutnya. Nah itu kalau ultimate itu adalah berdasarkan tekanan konus, jadi RU itu lihat baris kedua, yaitu konus kali luas penampang tiang A ujung. Terus yang cliff tadi gesekannya itu dari masing-masing selimut. Jadi makanya di situ CL bias I, jadi CLI di situ. Jadi cliff kalau kita ngomong cliff itu lekatan untuk luasan 1 cm kali 1 cm. Jadi 1 cm persegi. Kalau cliffnya itu dikalikan luasan mantel atau selimut, masing-masing segmen per 20 cm boleh, per meter juga boleh. Jadi kalau sudah ada bacaan cliffnya itu per 2 cm ya 20 cm aja dipakai. Kalau enggak, saudara boleh per meter gitu boleh. Itu adalah sigma itu. Oh, tak pikir kono.
Iya, ya. Jadi konus kali A ujung ditambah RCL I kali A mantel di jumlah. Kalau ujungnya sekali saja. Kalau yang mantel itu segmenmu ada berapa? Misalkan tiap 20 sentian ya, kalau 10 meter ya ada 20 kali ya di jumlah. Kalau dengan Excel enak itu. Jadi tinggal narik saja, konusnya ada, cliffnya ada, nanti dikalikan selimut per 20 cm gitu. Itu menjadi daya dukung berdasarkan sondir. Jadi konus kali A ujung ditambah cliff kali HI kali OI itu tebal bias kali keliling sama dengan luasan ya, sama dengan luasan. Sama dengan luasan. Jadi di baris bawah sendiri itu P ultimate sama dengan konus kali A ujung ditambah O kali O itu keliling kali JHP. JHP itu jumlah hambatan pelekat yang hasil pengamatan sondir di lapangan ya. Itu gitu kalau berdasarkan sondir. Berikutnya itu reka-reka kalau misalkan tiangnya meruncing begitu ya. Jadi ininya selimutnya beda-beda. Jadi kalikan aja luas selimut itu masing-masing bias ya. Atau yang seperti bawah itu kotak-kotak gitu. Jadi ada keliling 1, keliling 2, keliling 3. Terus ininya ada tambah-tambahan itu ada A1, A2 itu. Jadi ada yang muncul-muncul itu A ujungnya lebih kecil. Terus bentar. Itu di situ ada tambahan itu. Konus ujung ditambah CN1 kali A1 tambah konus 2 kali A2 itu. Yang ini, yang apa namanya? Yang ini, yang ini ya. Ini. Nah, itu masing-masing yang muncul ini, yang ada tambahan luasan ini ya, tambahan luasan. Itu gitu. Terus, tapi tiang seperti itu agak sulit bikinnya, tapi jarang itu kan teori aja ya. Di lapangan jarang yang pakai gitu. Nah, kalau sudah tahu konus kali A ujung dibagi angka keamanan. Kalau tadi kan masih ultimate ya. Sekarang ini izin. Nah, kalau izin itu berarti ada ininya. Angka keamanan dibagi. Jadi kalau SF1 itu 3, kalau yang cliff SF2 itu 5.
Oke, ini kalau sudah di SF1, SF2 itu nanti menjadi P izin ya. Jadi daya dukung izin. Jadi daya dukung izin. Terus sekarang pakai cara yang up to date ini ya. Berikutnya itu pakai cara up to date dari sondir. Coba kano diganti. Terus, nah itu kan ada konus dan JHP grafiknya begitu ya. Permasalahan yang timbul itu meletakkan ujung tiang pancang itu di mana. Bila misalnya tiang dipancang sampai kedalaman A dari permukaan, berapa harga konusnya? Konus itu kalian waktu praktikum kan luasnya 10 cm persegi ya toh. Dan tiang pancang itu kira-kira misalkan yang diameter 30 kali 30 itu sudah 900 cm persegi. Jadi perbandingannya jauh sekali. Makanya konus yang kecil yang 10 cm persegi tadi itu kena kerikil aja sudah enggak bisa masuk ya. Oh, iki mau rek. Nah itu permasalahannya terus halaman berikut. Itu perbandingannya sondir yang kecil sama yang besar itu. Sehingga kalau yang besar itu tiang-tiang pancangmu itu yang terpengaruh itu 4D ke bawah sama 8D ke atas. Jadi tanah yang dilingkari itu terpengaruh oleh pemancangan. Terpengaruh oleh pemancangan. Terus nah kita itu kalau tadi kan konusnya pada kedalaman tertentu ya sudah satu angka ya. Kalau ini enggak, konus konus ujung itu main yang up to date itu rata-rata gitu. Rata-rata ujung tak tuku ya. Sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini kalau tadi konusnya kan satu harga ya. Satu harga pada kedalaman. Kalau ini enggak. Jadi 4D sampai 4D ke bawah, 48D ke atas. Itu konus rata-rata ujung itu pakai rumus itu. Setengah kurung CN1 rata-rata ditambah CN2 rata-rata dikalikan setengah atau itu rata-rata dari itu. Terus ditambah CN3 dibagi 2 di rata-rata lagi. Nah, ininya CN1 rata-rata itu apa? Yaitu rata-rata dihitung dari ujung tiang sampai 4D. Jadi sampai 4D ini. Nah, itu kanan. Itu masing-masing konus di angkanya dijumlah. Jadi misalkan ini ujung tiang, ini konus ya. Konus ditambah semua ditambah begitu. Tambah jadi baik yang kecil maupun yang besar ditambah. Karena nanti ada konus minimum. Ini yang CN1 itu semua harga konus di bawah tiang sampai 4D. 4D itu di rata-rata ketemu CN1. Ya. Sekarang kalau CN2 itu konus minimum. Konus minimum itu diambil dari yang minimum saja. Jadi yang kiri. Dari ujung tiang sampai 4D. Kalau tadi kan semua ya, ini enggak. Diambil yang minimum. Nah, yang kiri-kiri begitu. Yang kiri-kiri ini. Nah, ini. Terus misalkan sampai 4D, ini sini ya. Begitu. Itu dijumlah, terus di rata-rata. Dijumlah sama di rata-rata tapi diambil yang minimum. Itu namanya CN2 rata-rata. Kalau CN3 rata-rata itu dari ujung tiang tapi ke 8D, ke sini, ke zona ini. Ya, ke zona itu. Diambil yang minimum. Berarti yang minimum itu diambil yang kiri-kiri saja sampai 8D. Katakan ini sampai sini, ini dipakai yang minimum ya. Yang kiri-kiri saja yang diambil. Yang kiri-kiri ya. Ada berapa buah itu dijumlah ya.
Ndi. Nabrak ndi? Belakang batas. Nabrak tiangnya. Iya. Oh, Ndi treke? Oh, pok iku. saya ke. Oh, dia ada portale iku ditabrak lho. Kan delok iku untuk minimum apa anu? Ini ada anu lagi di jalan tol ada box yang nabrak portal untuk apa kendaraan kelas di atas kelas 1 dia masuk jadi nabrak. Hati-hati ku ambruk deh. Kene kudu hati-hati ya. Ngombrowodol iku apa anu nih muatane. Se nyalipe kok se delok kanan kanan fray enggak? Aman disualip cung. Sampai apa? Jadi kalau sudah di rata-rata apa setengah CN1 masuk ditambah CN2 di rata-rata ditambah CN3 hasilnya dijumlah di rata-rata ya. Itu ketemu CN. Jadi ketemu CN ini. Yang tadi kita ngambil itu kalau yang cara yang konvensional yang paling kuno itu pokoknya ujungnya itu berapa konusnya ya itu diambil gitu. Tapi kalau yang cara up to date ini enggak. Jadi caranya pakai CN1, CN2, CN3 rata-rata gitu ya. Oke. Itu kalau CN. Sekarang kalau JHP-nya coba teruskan. Nah, kalau JHP-nya itu dibagi di situ. Dibagi 0 sampai 8D. Jadi 0 sampai 8D. Putus karena Zoom 40 menitan. Jadi apa? Nyambung lagi nih. Nyambung lagi. Nah, kalau yang ini kamu bisa bantu menghapus itu yang titik-titik itu. Ya. Kalau yang ini QS-nya kita bagi antara ujung atas 0 sampai 8D, ujung atas benar, ujung atas sampai 8D. Terus sama 8D sampai ke bawah ya. Jadi LI itu panjang segmen dari 0 sampai 8D. Terus dari 8D sampai ke bawah. Jadi QS-nya itu 0 sampai 8D itu ada koefisien kalau pasir, tanah lempung atau lano itu KC itu koefisien clay ya.
Koefisien Clay itu ada tabelnya itu. Kemudian 0 sampai itu, jadi segmennya misalkan 1 meteran gitu ya. Segmen ke-1 ya 1 meter dibagi 8 kali diameter ya. Kalau 20 sentian ya berarti 0,2 meter atau 20 senti, boleh pakai satuan senti aja karena nanti HPL-nya itu satuan sentimeter per sentimeter ya. O-nya juga sentimeter. L-nya juga sentimeter. Jadi 20 senti dibagi 8 D-nya diameter tiang. 8 kali diameter tiang sebagai pembagi, dikalikan KC. Begitu untuk segmen 2 juga gitu, 20 lagi dibagi itu untuk segmen berikutnya. Nah, yang beda-beda kan HPI-nya ya. Di situ hambatan pelekat per 20 cm itu gitu ya. Tadi cliff ya. Kalau cliff tadi kan 1 cm kali 1 cm ya. Kalau HP itu nanti 1 cm yang selebar 1 cm itu kalikan 20 cm. Jadi per 20 cm. Itu seperti kalian waktu praktikum itu di lapangan kan bacaan kedua itu ya. Bacaan kedua kurangi bacaan ke-1 itu jadi hambatan pelekat. Nah itu masuk ke ini. Ke sini. Yang ke sini. HPI ya. Itu yang bacaan 20 cm, 20 cm itu. Kemudian kalau sudah lewat 8D, kalian pakai ini. Nggak ada 1/8 gitu, nggak ada. LI per 8D-nya nggak usah. Jadi langsung HP gitu. Masing-masing segmen saudara mau 20 cm ya 20 cm dihitung berapa kali sampai kedalaman. Sampai kedalaman. Ini untuk clay. Kalau untuk pasir koefisiennya KS, beda di koefisien aja. Caranya sama seperti untuk lempung. Jadi di situ QS itu daya dukung selimut ya. KC faktor koreksi koefisien di situ ya. Faktor koreksi untuk clay, KS faktor koreksi untuk sand ya. Ini yang KS, KC KS itu. LI kedalaman ruas. Jadi kalau saudara mau 20 sentian ya, LI-nya 20 cm, 20 cm, 20 cm sampai misalkan kedalaman tiangnya 40 meter ya sampai 40 meter. Jadi kalau di Excel gitu enak, di interval 20 sentian, terus HP-nya HP ini atau HP ini ya, HP ini itu langsung dari bacaan sondir itu. Waktu di praktikum itu ketemu hambatan pelekat itu masuk ke situ ya. Jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi karena kalau interval 20 cm ya hasil daripada praktikum di lapangan. Tapi kalau per 1 meter saudara harus menjumlah 20 cm tambah 20 cm tambah 20 cm tambah 20 cm begitu. Jadi bedanya nanti kalau intervalnya 20 cm langsung pakai HP yang langsung di lapangan ya. Kalau per 1 meteran saudara harus jumlah karena cliff 1 meter ya. Lekatan 1 meter begini ya. Ada yang ditanyakan? Yang tadi, yang halaman tadi itu yang konus-konus itu untuk ujung, kalau ini untuk frictionnya. Terus dijumlah nanti. QU sama dengan QP ditambah QS. Dipakai pembagi angka keamanan boleh tadi sama 3 sama 5 tadi. Ada yang tanya? Belum ada Pak sepertinya. Silakan kalau ada yang tanya yang belum jelas.
Itu penjumlahan biasa dikalikan keliling kali bias, tebal bias sama dengan selimut dikalikan HP ya. Terus itu berulang-ulang itu dikerjakan mulai dari 8D 0 sampai 8D ada LI per 8D, kalau 8D ke bawah nggak ada koreksi itu ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita teruskan. Sepertinya belum ada, Pak. Ya. Terus? Keuntungan kalau pakai sonder itu pelaksananya mudah. Cepat didapat data dari lapangan. Biaya operasi murah. Kemudian tidak membutuhkan kecermatan dan ketelitian tinggi. Jadi dites saja, dibaca dialnya, udah selesai. Kalau pakai tes lab bisa sampai 2-3 minggu. Ngebor dulu, diambil sampelnya, dibawa ke lab, dites di lab, terus dihitung, direkap. Ya seminggu sendiri dia. Kalau sonder sudah tahu datanya. Kalau untuk daerah-daerah terpencil itu cocok pakai sonder ya. Sudah tahu tanah kerasnya di mana gitu. Terus kelemahannya itu tidak ada data tanah, nggak bisa dapat. Jadi nggak tahu nanti kamu ngetes konsolidasi nggak tahu jenis tanahnya apa nggak tahu gitu ya. Tapi ada pendekatan nanti dari data sonder bisa didekati ini pasir apa lempung begitu ya. Ada caranya nanti. Tapi perkiraan ya, nggak seperti bor. Kalau bor kan dipegang, ini tahu ini pasir, ini lempung, ini lano gitu ya. Kemudian sondernya itu bisa bengkok begitu. Bisa bengkok. Kemudian adanya defleksi ini menyebabkan bergeraknya pipa ke sebelah. Sehingga data sondernya itu bengkok. Akibatnya pembacaan manometer di situ ada merupakan bacaan bikonusnya plus hambatan-hambatan sepanjang pipa karena bengkok ya. Jadi gayanya nggak diterima langsung ke ujung. Terus dibesarkan. Oke, sekarang perencanaan tiang dengan data SPT. Kalau tadi sonder metode klasik atau yang paling kuno, terus metode up to date. Kalau ini SPT, jadi sudah melupakan data sonder, ini data bor, terus ada tes SPT ya. SPT atau Standard Penetration Test dari lapangan tidak langsung dapat digunakan untuk perencanaan tiang. Jadi harus dikoreksi dulu terhadap SPT asli. Ada beberapa koreksi. Yang pertama koreksi terhadap muka air tanah. Jadi kalau muka air tanahnya tinggi berarti tanah-tanah yang berada di bawah muka air tanah dikoreksi. Pertama, khusus untuk tanah pasir halus, pasir berwarna pokoknya berpasir itu dikoreksi dan berada di bawah muka air tanah. Kalau yang di atas air tanah enggak usah. Terus dan khusus untuk SPT yang lebih besar dari 15.
Kalau SPT-nya kurang dari 15 nggak usah dikoreksi, koreksi 1 ini. Koreksi 1 di sini sama dengan itu N1 15 ditambah setengah N min 15. Terus yang kedua AB, yang B N1 sama dengan 0,6 N. Ambil dari dua hasil hitungan ini, ambil yang paling kecil ya. Ambil yang paling kecil. Jadi SPT-nya misalkan semula 20, hasilnya di sini adalah 18 dan 16, itu yang dipakai yang kecil. Jadi misalkan 16 gitu ya. Jangan ambil yang terbesar. Pilih harga N yang terkecil dari A dan B. Untuk jenis tanah lempung atau tanah pasir kasar, untuk N kurang dari 15 tidak ada koreksi. Jadi N1 sama dengan N. Itu koreksi yang pertama. Terus? Koreksi yang kedua itu hasil dari koreksi pertama tadi dikoreksi lagi untuk pengaruh tegangan vertikal efektif pada lapisan tanah atau overburden pressure. Koreksi kedua itu sebagai berikut. Terus, jadi koreksi akibat overburden. Contoh di situ, nilai yang N1 yang tadi, saudara cari tadi, N1 tadi, koreksi akibat SPT yang lebih besar 15, dikoreksi lagi, nilainya N1 yang dimasukkan situ, 4N1, ya. Masuk ke sini, 4N1, ditambah 1 plus 0,4 P0, khusus untuk P0 kurang dari 7,5 ton per meter persegi. Ini adalah overburden pressure. Efektif, ya. Ingat di sini efektif. Jadi P0 itu sama dengan efektif, yang aksen ini, yang aksen. Kalau pakai ton per meter persegi, itu jika P kurang dari 7,5, pakai rumus atas. Kalau lebih besar 7,5 meter persegi, pakai rumus bawah. Kalau pakai KPA, pakai rumus ini. Kalau kalian ton per meter persegi, pakai ini. Ya. Salah satu aja. Enak ton per meter persegi ya. Terus, nah itu tadi harga, bentar, bahwa itu harga N2 harus lebih kecil dari 2N1. Jadi misalkan N2-nya besar gitu, harus dipaksa maksimum 2N1 ya. Nggak boleh terlalu, karena dekorasi itu bisa membesar, N-nya bisa membesar. Oke. Terus. Ini tadi pembagian segmen. Terus. Nah, itu konus kali A ujung. Terus cliff kali AS. Jadi per segmen itu ada cliff-nya seperti gini. Jadi kalau ini segmen begini,
ini segmen ya, ini segmen, ini. Nah, ASI itu luas selimut ini. ASI. Kalau ujung ya PD kuadrat 4. Oke, untuk luasannya. Konus ujung itu 40 N, ya. 40 N. Nanti munculnya itu ton itu di situ ya. Kalau A ujungnya sentimeter, ya di situ nanti ketemunya kilogram ya, kilogram. CN angkanya berapa? Kalikan 40 kali luasnya itu nanti munculnya jadi sentimeter persegi luasnya dikalikan SPT-nya itu, terus kedalamannya berapa di jumlah itu. Kalau hambatan pelekatnya itu, nah munculnya CN ujungnya 40 N itu nanti jadinya N-nya tetap SPT 40 N, CN-nya ya ini, terus dikalikan A ujung ini. Jadi 40 N ini masuk ke sini nanti. Bentar, ke bawah dulu. Nah, 40 N itu nanti masuk ke sini, terus dikalikan A ujung. Jadi kalau ini satuannya sentimeter persegi, nanti hasil perkalian ini kilogram, ya, kilogram. Jadi kalau kalian pakai kilogram per sentimeter persegi, terus cliff-nya kilogram per senti, nanti munculnya kilogram, hasilnya kilogram. Kemudian cliff-nya di situ, kalau tanahnya pasir, yang atas itu lempung. Jadi kalau tanahnya lempung itu besar, jadi pembaginya 2. Jadi N dibagi 2 itu sama dengan cliff-nya. Ya. SF-nya 3 biasanya. Ya. Ototnya kalau tanahnya pasir, frictionnya N/5. Yang ini. Yang ini. Kalau lempung N/2. Nah kalau sudah tahu ininya, jadi NI bagi 2 atau dibagi 5. Bagi 2 itu kalau dia kelempungan. Bagi 5 kalau dia pasir. Ya. Oke. Berikutnya. Itu tadi cara SPT. Ya. Yang ini pakai data bor, jadi dari data lab. A ujung kali Q ujung
Di ujungnya dihitungin. Jadi di ujung itu dihitung pakai rumus ini. Nah ini data lab. MC, CMC tambah gamma, aksen DF kali NI. Jadi seperti pondasi dangkal ya. Setengah B gamma, N gamma. Terus frictionnya itu dihitung di halaman berikut. Jadi untuk dari pengganti konusnya, ya. Terus halaman berikut. Nah kekuatan gesernya itu di sini hitungnya. Frictionnya dihitung dari sini. Kalau untuk satu tiang kita kan butuh PF ya. Jadi PF atau PS ya. Daya dukung pada ujung IC, IE itu ini. Satu kali. Di board itu diketahui atau dites di situ bonusnya misalnya saudara pakai ini apa ya kecil PA sama dengan PA hanya di situ adalah luas penampang tiang. Ya. Terus jadi bedanya kalau masing-masing tanah ya. Kalau kepasiran ada tangan delta. Jadi ada gesekan. Ini ada gesekan ya. Gesekan ini itu untuk pasir. Kalau lempung tangannya deltanya 0. Tangan deltanya 0. Jadi tidak ada gesekan. Terus Udah habis. ya ini terusannya. Terus berikutnya Sudah habis Pak, yang ini Pak. oke ya itu tadi daya dukung berdasarkan 3 teori tadi ya, sondir yang kuno, terus terupdate, terus data SPT, yang terakhir data lab. Nanti kita di latihan aja ya. Karena saya lagi di jalan. Kapan-kapan Jakarta ya? Ya Pak. Ayo. Jadi kalau apa namanya ini untuk latihan minggu depan ya. Kita masih punya seharusnya 4 kali pertemuan, ini 2 kali pertemuan. Kalau nggak cukup nanti tak tambahi di luar jam kuliah ya. Nanti kita tambahi janjian aja sore atau malam gitu ya. Nambah karena nggak cukup kalau 3 kali karena kepotong kemarin itu ada libur apa itu. Baik Pak. Ya. Jadi saya kira pertemuannya sampai sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.